Karena saya percaya hasil dari didikan Roh Kudus membuahkan hasil yang baik dan benar. Salam sahabat dalam gedung yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya saudara, hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan untuk kita mengalami kasih setia Tuhan yang lebih sempurna. Amin saudara, percayalah saudara, bersama Tuhan Yesus engkau akan mengalami hal yang lebih baik. Bersama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan, engkau akan mengalami kasih Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Saya pernah baca firman Tuhan saudara, Tuhan itu turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Coba perhatikan saudara, Tuhan itu merasakan kelemahan kita. Berbicara tentang kita ini jamak saudara, semua orang, amin. Bukan hanya kita sendiri, tetapi semua orang, amin. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Di saat kau lemah, gak mampu, gak siap, sekalipun dalam keadaanmu saudara, Tuhan merasakan. Bahkan Tuhan bertindak untuk kau melewatinya. Maka dari saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami ada hari ini Tuhan, untuk kami melewati hal yang lebih baik bersama Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Engkau Bapa. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau dengar-dengaran dan bertindak untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar didikan Kristus mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Saya percaya saudara bahwa kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan selalu bertindak yang terbaik buat umatnya. Tuhan selalu bertindak yang terbaik buat anak-anaknya. Amin saudara. Kita ini adalah anak Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Kita ini adalah hal yang berharga buat Tuhan. Karena kita berharga, Dia berani, Dia mau bertindak yang lebih buat kita saudara. Salib Dia lakukan. Dia tidak melakukan dosa, tapi karena Dia sangat mencintai saya dan saudara, Dia sangat menyayangi saya dan saudara, yang akhirnya salib harus terjadi. Amin saudara. Inilah Bapa kita. Maka karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di balik kasih setia Tuhan, Tuhan pun mendidik kita saudara. Tuhan mengajarkan kita, bukan mengajar, tetapi mengajarkan kita hal yang baik untuk kita bertumbuh, untuk kita melakukan hal kebenaran firman. Amin saudara. Maka itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Kita baca saudara. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Namanya ganjaran tidak ada yang namanya enak saudara, ya. Tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang proses, berbicara tentang didikan, ya, memang tidak enak. Saya percaya kita semua pernah mengalami namanya sekolah, ya. Pada waktu kita sekolah harus bangun pagi, ya. Mungkin yang sekolah pagi, yang kuliah pagi, kita pernah mengalami ini saudara. Bangun pagi, wah berat. Apalagi menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Bangun pagi-pagi, benar firman Tuhan katakan, itu harus kita tindaki. Untuk apa? Kita mencari wajah Tuhan. Bukan sesuatu yang enak saudara, amin. Bukan sesuatu yang nyaman, tetapi ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada suatu didikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, untuk kita terus maju, untuk kita terus bersemangat. Ada gairah yang lebih yang harus kita tindaki. Karena kehidupan ini bukan hanya sekedar abu-abu, nanti gini nanti gitu, enggak.
tapi kita harus fokus, kita harus melakukan hal yang benar seperti apa yang Dia firmankan. Maka itu saudara, Tuhan mendidik. Ada firman Tuhan yang berkata, "Akulah guru dan Tuhan, dan katamu itu benar." Kalau Dia menyatakan Dia seorang guru dan Tuhan, yang artinya Dia mau mengajarkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia menjadi dampak yang baik dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi saudara, kehidupan ini perlu namanya proses pembelajaran untuk kita lebih lagi. Tuhan mendidik kita dengan hal yang baik. Ada sesuatu yang harus kita lewati saudara. Bangun pagi, ya, tidak ada yang instan saudara, harus kita lewati. Dulu saya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, bangun pagi itu adalah sesuatu yang berat saudara. Wah, beratnya minta ampun, sangat berat. Tetapi di saat saya belajar, amin, tidak ada yang instan saudara, ya. Saya belajar, saya menindaki didikan Kristus dalam kehidupan saya. Bangun pagi, ya, rasanya waduh, mau bangun itu rasanya berat, gak nyaman, gak enak saudara. Beratnya minta ampun, ya. Kadang-kadang di hati itu, dongkol. Pada waktu saya di sekolah Alkitab saudara, kalau tidak bangun pagi selalu ada yang namanya hukuman saudara. Wah, rasanya nggak nyaman. Tetapi ini yang harus kita tindaki. Ada didikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Seorang bapak memberikan didikan kepada anaknya bukan berarti bapak itu jahat, tidak. Seorang bapak memberikan didikan kepada kita bukan sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, tetapi didikan ini akan menghasilkan saudara. Ada harapan yang Tuhan inginkan, ada harapan dari seorang orang tua dalam kehidupan anaknya untuk kedepannya menjadi lebih baik kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi saudara, berbicara tentang proses didikan bukan sesuatu yang mudah, tetapi di saat kau tindaki saudara, di saat kau melakukannya dengan baik dan setia, dengan apa yang Tuhan ajarkan, dengan apa yang orang tua kita ajarkan, dengan apa yang diajarkan oleh guru dalam kehidupan kita saudara, percayalah, hasilnya adalah hal yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang ajaran saudara, kita banyak melihat, ya, hasil orang-orang yang hidup dalam didikan Kristus, ya, hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Hatinya penuh dengan hati Kristus. Wow, luar biasa saudara. Tidak pernah melihat keadaan, situasi, kondisi apapun yang terjadi, dia terus memandang bahwa Kristus yang dia hidupi, dia berkuasa atas kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat-saat ini saudara, mungkin kau mengalami sakit penyakit, proses-proses kehidupan, ya, inilah salah satu mungkin yang Tuhan inginkan supaya engkau mengalami hal yang lebih sempurna, untuk kau mengalami hal yang lebih baik atas kehidupan kau saudara. Inilah didikan Roh Kudus atas kehidupan kita saudara, untuk kita mengerti, amin, apa yang Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Di saat kau diperhadapkan dengan sakit penyakit, saudaraku, ingat bahwa didikan Kristus membuahkan hasil yang baik, bahwa didikan Roh Kudus itu akan memimpin hidupmu untuk kau menuju kesempurnaan yang lebih lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayo, di saat kau dididik Tuhan dalam hal apapun saudara, dalam kondisi saat ini saudara, kita mau lebih lagi. Amin saudara. Kita mau lebih lagi, ya. Kita mau bertindak lebih lagi saudara. Percayalah saudara, didikan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu bukan sesuatu hal yang membuat engkau binasa, bukan membuat suatu hal yang engkau akan kecewa, tidak. Tetapi didikan Kristus akan tetap membawa kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sedikit kesaksian saudara. Saya dulu terdidik, ya, dari kehidupan yang tidak baik saudara, bukan dari orang tua saya.
ya, tapi dari kehidupan yang saya alami, saudara. Saya berpikir dengan apa yang saya lakukan itu akan membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan saya. Tetapi singkat cerita, saudara, dengan didikan Roh Kudus, memang saya harus mengalami proses yang ada dalam penjara. Ya, saya belajar di dalam penjara itu, saudara, untuk merubah karakter hidup saya. Ya, saya belajar di dalam penjara itu untuk saya mengenal pribadi Kristus dalam kehidupan saya. Saya percaya di saat saya belajar mengenal Tuhan Yesus, ternyata Roh Kudus tidak tinggal diam dalam kehidupan saya, saudara. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang adil, dan Allah yang setia dalam kehidupan saya. Dan saya percaya, saudara, itu pun akan terjadi hal yang baik untuk kehidupan kau, saudara. Tetaplah kau percaya, hasil dari apa yang saya pelajari bersama Kristus, didikan Roh Kudus dalam kehidupan saya, luar biasa. Tuhan mengampuni saya, bahkan Tuhan mengizinkan saya untuk saya belajar lebih lagi melayani Dia. Dan saya menikmati hal yang luar biasa, karena saya percaya hasil dari didikan Roh Kudus membuahkan hasil yang baik dan benar. Tetaplah engkau dalam didikan Roh Kudus, saudara. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi pandanglah Roh Kudus sebagai guru dan Tuhan dalam kehidupan kau. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa atas kehidupan ini. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang selalu mendidik hidup kami untuk kami lebih lagi bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk setiap umat-umat Engkau Bapa yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami percaya Roh Kudus, Engkaulah tabib di atas segala tabib, Engkaulah dokter di atas segala dokter, yang akan memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap umat-umat Kau yang percaya pada Engkau Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap umat-umat Kau Bapa yang saat ini mengalami proses kehidupan, hamba percaya Tuhan campur tangan, bahkan kuasa otoritas Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa otoritas Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah engkau dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Roland Gede yang berbahagia. Haleluya.